Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Aurora Channel TV. Kali ini aku akan membahas sebuah anak yang sangat-sangat pintar matematika. Namun di dalam keluarganya tersebut cuma ada ayahnya, dan ibunya pergi meninggalkan keluarganya tersebut karena si ibu tidak mau hidup miskin. Pada suatu hari, anak itu pun dites untuk kepintarannya tersebut. Lalu anak itu pun maju ke depan dan mengisi jawabannya dengan benar. Guru itu pun kaget tersengang dengan melihat kepintaran anak tersebut. Lalu film pun dimulai. Ayahnya yang bernama Meg, anaknya yang bernama Sally, dan si kucing lucu yang bernama Fred. Keluarga tersebut pun ingin berjalan-jalan ke sebuah pulau untuk membahagiakan anaknya dan untuk menenangkan hati anaknya. Lalu si Sally pun berlari merasa senang atas jalan-jalannya tersebut, sambil menunggu ayahnya memperbaiki kapalnya yang lagi rusak. Setelah selesai memperbaiki kapalnya, mereka pun duduk bersama dan lalu bercerita. Keesokan harinya, Melly mulai belajar dengan kepintarannya tersebut. Dia lulus matematika karena sangat-sangat pintar. Dalam kepintarannya tersebut, dia sangat-sangatlah dihargai oleh guru-gurunya. Ayahnya pun membayangkan dia waktu sekolah, tapi sekarang mereka masih bersantai-santai di pulau itu. Sambil bersantai-santai, si Melly pun menggambar main pasir. Sepulang dari itu, Melly paginya langsung berangkat ke sekolah dan ingin bertemu dengan gurunya yang paling baik di sana. Tapi sayangnya si Melly kelihatan sangat-sangat sedih kali ini. Entah kenapa, mungkin dia merindukan ibunya. Lalu ibu gurunya si Melly bertanya, kenapa dia seperti itu, tidak semangat pada hari ini? Lalu si Melly pun berkata kalau dia sangat-sangatlah sedih, sangat merindukan orang tuanya. Sambil bercerita, mereka pun mulai mendalami penceritaannya tersebut. Melly marah-marah dan lalu keluar. Pas dia keluar, ayahnya sudah di luar untuk menjemput anaknya. Dan Max pun berbicara dengan guru si Melly, karena si Melly akhir-akhir ini suka termenung-termenung sendiri. Tanpa memperhatikan pelajarannya, dia selalu terdiam diri, dan tidak mendengarkan perkataan gurunya sama sekali. Berharap si Melly belajar dengan tekun, ataupun yang dilakukan si Melly benar-benar sangat memperhatikan bagi gurunya. Lalu ibu gurunya Melly mencari nama. Nama itu mirip dengan nama ibunya. Dia mencari hal-hal yang paling penting tentang orang tua, tentang ibunya. Untuk menemukan ibunya, dia harus mencari di internet selama mungkin dan menemui ayahnya si Max untuk berbicara lagi dengannya. Max bercerita tentang perjalanannya dengan anak-anaknya yang selalu ceria. Dia tidak pernah merasa sedih ataupun merasa kekurangan, karena dia bahagia dengan adanya anaknya dan ayahnya tersebut. Lalu di kepala sekolah, ayahnya berkata dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Karena kenapa? Ayahnya tersebut mengatakan bahwa si Melly tidak mau sekolah karena dia akan dipindahkan ke sekolah lain. Lalu ayahnya pun berjalan-jalan di tempat yang sangat-sangat ramai untuk menenangkan pikirannya atas kelakuan anaknya. Ternyata anaknya telah melakukan hal-hal yang kurang baik. Tanpa disengaja, anaknya telah memukul temannya sendiri sehingga berdarah. Lalu sambil santai-santai sambil minum-minum, ibu gurunya si Melly pun datang dan bertanya, apakah yang telah terjadi? Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia sering merasa terganggu dan termenung? Dengan kesendirian, ayahnya pun bercerita tentang keluarganya yang dulu-dulunya indah. Atas kepergian istrinya tanpa sebab, dia pun merasa sedih dan merasa sangat-sangat tersakiti. Hari-hari yang mereka lalui selalu bersama berdua, hanya berdua dengan anaknya. Pulang sekolah, berlari, berjalan-jalan bersama. Itulah yang mereka lakukan di setiap waktu, menghabiskan waktu bersama dengan si Chat, kucingnya yang manis. Lalu si Fred pun melihat anak yang sudah berdarah tersebut
Dan dia pun menatap lalu mengingat kejadian yang sebenarnya. Kejadiannya adalah anaknya tidak sengaja ataupun sengaja memukul temannya sehingga berdarah. Lalu kepala sekolah pun berbicara dengan ayahnya si Meli dan berkata apa yang dilakukan anaknya itu sungguh-sungguh kurang baik. Lalu menjelaskan bagaimana cara mendidik anaknya dengan baik. Ayahnya si Cat berkata, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya karena dia terlalu pusing. Selepas itu dia pun pergi dari ruangan itu. Lalu terlihat si Meli sedang berbicara dengan temannya dan dilihat oleh orang tuanya dari jauh. Si Meli bertanya, apakah itu ibu? Ya, itu memang ibunya. Ternyata itu ibunya yang sudah pulang. Lalu ibunya pun menangis dan menyesali kelakuannya kepada anak dan suaminya yang sudah meninggalkannya berpuluh-puluh tahun tapi belum datang juga. Ini membuat si Red sangat-sangat marah dan suaminya merasa ditinggalkan. Di saat ibunya datang dan bercerita kepada anaknya, Cat malah diam saja tidak mempedulikannya. Lalu ibunya memberikan hadiah yang berupa laptop yang sangat-sangat mahal untuk putrinya si Kelly. Lalu Max pun mengajak istrinya tersebut jalan-jalan keluar dan membicarakan hal yang penting di antara hubungan mereka. Dan lalu mereka membicarakan tentang pengasuh anaknya ke pengadilan supaya mereka bisa memiliki anak tersebut di antara ayah dan ibunya. Siapakah yang akan mendapatkan anak itu? Pak Hakim pun berbicara tentang pengurusan yang paling tepat untuk kedua orang tua itu. Karena ibunya dan ayahnya sudah berpisah, maka si Sally pun diserahkan di antara keduanya. Terlihat ibunya Sally sangat menginginkan pengurusan bayi anaknya tersebut. Dan si Max juga berkata, dia bisa mengurus anaknya dengan baik. Setelah keluar dari pengadilan, si Max pun keluar untuk minum-minum. Sambil minum-minum, dia pun memikirkan bagaimana caranya supaya anaknya tidak pergi darinya, karena dia sangat menyayangi dan mencintai anaknya. Tiba-tiba ibu gurunya Sally datang menemui Max. Dan mereka pun berbincang-bincang, bercerita sambil tertawa. Dan malamnya dia pun tidur, merasa pusing dan tiba dia memikirkan kalau mereka semalam tidur bersama. Terlihat si Sally sedang mencari sesuatu, lalu dia melihat ibu gurunya ada di rumahnya dan bertanya, kenapa dia ada di sini, ayah? Kenapa ibu guruku ada di sini? Ayahnya berkata, semalam dia tidak sengaja menginap di sini. Dan akhirnya, Max pun mengantarkannya dengan berjalan-jalan bersama putrinya. Dan si Sally pun bercerita dengan ibunya, bercerita tentang kesehariannya tanpa ibunya. Mereka pun melihat, guru-gurunya pun melihat karya anaknya yang sangat-sangat pintar. Si Sally pun mencoba untuk menjawabnya, dan akhirnya jawabannya memang selalu benar. Pada akhirnya ibunya membawa si Sally pergi dari tempat itu, dan lalu membicarakan tentang di mana dia tinggal, pada siapa dia tinggal, kepada ibunya atau kepada ayahnya. Sambil menjawab pertanyaan tersebut, terlihat Melly sangat-sangatlah mahir untuk menjawab semua soal-soal matematikanya. Dan gurunya pun kagum, karena apapun yang dikerjakannya itu selalu benar. Terlebih dia bercerita dengan sang guru, dan sambil bercerita dengan guru-guru yang ada di sana. Lalu gurunya pun bertanya, apa yang jadi masalah dengan semua itu?
Kenapa kamu tidak ingin bersekolah lagi di sini lantaran anak tersebut sangat-sangatlah pintar. Meli pun menceritakan kisah-kisahnya dan pengadilannya pun dimulai pagi itu. Sambil bercerita dan kejujurannya, anaknya pun si Meli menangis, berharap bisa merujukan kedua orang tuanya, tapi tidak pada ayah dan ibunya yang selalu bertengkar, yang membuat anaknya jadi menangis, terluka dan sangat-sangat sedih. Terlihat si Meli benar-benar bahagia di saat bersama ayahnya, tapi di dalamnya mungkin sakit, ya, karena ibunya tidak ada di situ, melainkan seorang ayah yang menemani anaknya. Bagaimana mungkin ayah bisa membahagiakan anaknya, sedangkan bisa dimanapun dia berada, dia membutuhkan seorang ibu dan ayah yang bisa mengurus anaknya. Mereka pun berdebat di pengadilan, memperebutkan hak asuh terhadap si Meli. Walaupun sampai larut malam, Meli masih belajar untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya, berharap dia akan menjadi yang terbaik di sekolah tersebut. Lalu Max pun pulang dan menceritakan semuanya kepada ayah dan ibunya, dan berharap bisa membantu hak asuhnya dengan baik. Dia pun berbicara dengan anaknya kalau dia harus meninggalkan anaknya dan menyerahkan hak asuh kepada ibunya. Namun si Meli menangis bersedih karena akan kehilangan ayahnya. Ayahnya begitu sayang padanya, dan keesokan harinya Max pulang dan menunggu sebuah hadiah yang akan diberikan. Tapi sayangnya dia tidak menemukan Sally karena Sally tidak ada lagi di situ. Ibu gurunya sangat-sangat sedih akan kehilangan Sally. Terlihat foto-foto kucing, cat, yang selalu dia pajang di tempat sekolah, membuat hati ibu guru itu bersedih akan perpisahan yang terjadi, karena dia adalah murid yang paling baik. Lalu gurunya menelpon Max untuk mengabarkan berita tentang Cat, kucingnya yang dia sayangi. Sambil membawa kucingnya pergi dan meninggalkan rumahnya, sekali lagi Cat ingin bertemu dengan anaknya, dan akhirnya dia menemukan anaknya bersama dengan ibunya. Sambil berdebat dengan istrinya, Max pun memberikan surat-surat hak kuasa dan surat-surat kepentingan pribadi mereka. Lalu istrinya Max memberikan surat itu kepada ibunya, bukan ibunya ya, kepada istrinya. Dan istrinya pun memberikannya dengan melemparkannya kepada Max. Sambil marah-marah dan membentak Max, istrinya Max lalu berkata kalau dia tidak akan pernah membiarkan Sally pergi bersamanya, karena dia sangat menyayangi anaknya dan menyesali kepergiannya selama bertahun-tahun meninggalkan anak dan suaminya. Sambil bersedih di dalam hati, terlihat Sally dan ayahnya sedang asik-asik naik mobil. Dan akhirnya Sally belajar di kampus perguruan tinggi, yang dimana dia adalah urutan yang paling kecil di antara teman-temannya yang ada di kampus itu. Lalu Sally pun bermain di taman anak-anak dan berbagai teman-temannya yang paling pintar di sana. Ayahnya pun melihat Sally dengan tersenyum dan bahagia. Sally memang anak yang pintar. Dia sangat-sangat pandai matematika sehingga dia bisa dipindahkan ke perguruan tinggi, di mana orang-orang dewasa belajar. Dia juga ikut di situ belajar. Di situ kepintarannya yang membuat haru ayahnya, yang tidak ingin melepaskan anaknya, karena mereka sangat-sangat bahagia
sebelum ibunya ada. Dan film pun berakhir. Jujur ya, kalian pasti bosan sama ceritaku dan biasalah. Namanya juga belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.